Sobat calon guru semuanya, untuk mengecek kelulusan seleksi administrasi kita bisa login ke akun SSC ASN masing-masing. Dengan kita masukkan NIK, kemudian masukkan password dan juga kode captchanya. Dan untuk contoh yang belum pengumuman hasil seleksi administrasi adalah seperti ini. Kemudian contoh yang sudah pengumuman kelulusan administrasi dan juga kita lolos adalah yang seperti ini. Dan pada video ini kita akan kembali membahas terkait tentang hasil seleksi administrasi P3K tahap 2. Sebenarnya kapan sih jadwal pengumuman dan juga bagaimanakah cara cek kelulusan seleksi administrasi P3K tahap 2. Kemudian apa penyebab belum pengumuman kelulusan dan juga daftar daerah yang sudah pengumuman itu mana saja. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, untuk yang pertama di sini kita bahas terkait tentang jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi P3K tahap 2. Kalau misalkan di sini kita merujuknya itulah pada jadwal yang terbaru ya, adalah penyesuaian jadwal seleksi pengadaan P3K tahap 2. Nah di sini kita cek di jadwal baru. Nah untuk jadwal terbaru inilah yang dijadikan sebagai acuan. Kalau misalkan kita lihat pada jadwal baru ini ya, untuk pengumuman kelulusan itu adalah disampaikan di sini adalah pada tanggal 9 sampai dengan 18 Februari 2025. Nah jadi di sini teman-teman untuk pengumuman kelulusan itu jadwalnya kapan. Nah merujuk pada jadwal ini itulah diumumkan mulai dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025. Nah kemudian tentunya teman-teman bertanya-tanya penyebab kok belum pengumuman kelulusan itu kira-kira apa kalau misalkan di daerah kita. Nah seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini untuk pengumuman kelulusan itu kan di sini dalam rentang waktu ya, yaitu kurun waktu tanggal 9 sampai dengan tanggal 18 Februari. Yang artinya di sini dari instansi itu diberikan ini ya, diberikan rentang waktu untuk mengumumkan. Dan bisa jadi diumumkan tanggal 9, kemudian bisa jadi tanggal 10, 11, 12, 13 dan maksimal nanti tanggal 18. Ini insya Allah semuanya ini sudah diumumkan teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman daerahnya saat ini belum pengumuman, maka ditunggu saja ya, ditunggu nanti. Kalau misalkan hari ini tanggal 9 belum pengumuman, boleh jadi nanti besok tanggal 10 sampai dengan nanti kita pantau yaitu sampai di batas akhir rentang waktu pengumuman hasil itu adalah tanggal 18 ya. Jadi seperti itu ya untuk jadwalnya dan penyebab belum pengumuman. Dan mungkin penyebab belum pengumuman ini semoga saja nanti bisa berdampak baik ya. Artinya nanti seluruhnya bisa lulus seleksi administrasi di tahun ini. Karena syarat utama untuk nanti kita bisa ikut seleksi kompetensi adalah kita lulus seleksi administrasi. Dan lantas bagaimanakah cara cek pengumuman hasil seleksi administrasi P3K tahap 2? Nah, jadi di sini teman-teman untuk mengeceknya kita akan berikan contoh ya. Bahwasanya di sini kita bisa mengeceknya itu dalam rentang waktu ini. Artinya di sini kita mulai cek mulai dari tanggal 9, 10, 11 sampai dengan tanggal 18. Kita login ke akun kita masing-masing untuk melihat apakah kita lulus atau enggaknya. Jadi untuk mengeceknya teman-teman bisa login ke akun masing-masing ya, yaitu di sscasnbkn.go.id, kemudian kita klik enter, kemudian kita klik login atau masuk ke akun kita. Berikutnya kita akan diarahkan menuju ke halaman login SSC ASN 2024. Kita masukkan NIK, kemudian password dan juga kode captcha yang muncul. Di sini kita masukkan sesuai yang ada di layar monitor masing-masing ya. Kemudian setelah itu teman-teman klik saja tombol masuk. Dan di sini teman-teman nanti dipantau ya. Ini kita contoh lihat itu adalah untuk dari pelamar PPG ya. Ini kan juga melamar pada P3K tahap 2 ini. Dan kalau misalkan tampilannya di bawah ini, di sini belum ada ini ya, tombol di bawah ini, di bawah tombol cetak kartu pendaftaran belum ada informasi apapun. Berarti di daerah kita ini belum pengumuman ya teman-teman. Nah kalau misalkan belum pengumuman seperti ini, solusinya gimana? Ya kita pantau secara berkala sampai nanti di batas akhir rentang waktu pengumuman hasil seleksi administrasi ya. Dan kalau misalkan di sini teman-teman dicek secara berkala di sini sampai dengan nanti tanggal 18 Februari, jika sudah pengumuman, jika teman-teman lulus seleksi administrasi, maka tampilannya adalah yang seperti ini.
yaitu ada ucapan selamat Anda telah lulus seleksi administrasi. Saat ini pencetakan kartu ujian CASN belum dapat dilakukan ya. Kita diminta untuk menunggu sampai nanti masa sanggah dan verifikasi sanggah ini berakhir untuk mencetak kartu peserta ujian. Nah, bagi teman-teman yang lulus nanti tampilannya seperti ini. Kemudian tombol cetak kartu peserta ujian nanti munculnya yaitu setelah di sini nanti selesai ini ya, yaitu verifikasi sanggah. Dan nantinya di sini akan berubah akunnya ya, yaitu seleksi administrasi. Selamat Anda lolos tahap administrasi berkas. Maka ketika sudah waktunya untuk mencetak kartu peserta ujian, di bawah ini sudah muncul yaitu tombol cetak kartu peserta ujian SKD ya. Kita unduh untuk nanti berangkat menuju ke tempat uji kompetensi ya, menggunakan cat BKN. Dan sedangkan ketika teman-teman tidak lulus, maka nanti akan ada tampilan seperti ini yaitu seleksi administrasi. Mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi. Jika teman-teman di sini nanti tidak lulus seleksi administrasi, maka di sini kita akan bisa mengajukan sanggah ya pada masa sanggah. Nanti akan muncul di sini tombol ajukan sanggah ini. Nah, tombol ajukan sanggah ini nanti akan muncul yaitu tanggal 19 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025. Jadi diberikan kesempatan 3 hari ya. Kemudian pada tanggal 19 ini yang nggak lulus, teman-teman bisa klik saja tombol ajukan sanggah ini. Maka kita akan diarahkan menuju ke form baru yaitu form sanggah, yaitu apa sih penyebab kita TMS, kemudian dilihat untuk berkasnya. Kemudian teman-teman bisa mengajukan sanggah dengan yaitu menuliskan yaitu alasan sanggah terkait tentang penyebab kita TMS ini ya. Untuk contoh dan juga tutorial cara sanggahnya ini sudah kita siapkan videonya ya, nanti kita sematkan di kartu video ini. Jadi teman-teman yang lulus seperti ini, yang gak lulus seperti ini nanti bisa menyanggah di masa sanggah jadwalnya yang tanggal 19 sampai dengan 21 Februari. Lantas di sini teman-teman juga bisa mengecek ya pengumuman kelulusan secara kolektif, yaitu teman-teman bisa berkunjung ke website instansi yang dilamar. Nanti akan mendapatkan tampilan seperti ini ya, yaitu daftar pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi pengadaan P3K tahap 2. Ini kita ambilkan contoh dari BPOM ya. Nanti akan ada daftar nama yang seperti ini teman-teman. Bagaimanakah cara mengeceknya? Misalkan saja teman-teman itu melamarnya itu di Kalimantan Selatan misalkan ya. Ini kalian bisa berkunjung yaitu ke website BKD-nya teman-teman. Kita contohkan yaitu BKD Kalsel gitu ya. Kemudian kita klik enter. Nah, berikutnya di sini teman-teman silahkan klik di sini ya, yaitu nanti kalian sesuaikan teman-teman itu mendaftarnya di instansi mana. Nanti disesuaikan untuk pencariannya ya. Ini adalah Kalsel ya, bukan Kalsels. Oke, ini ya. Kemudian kalian berkunjung kalau di Kalsel tuh di sini adalah bkdkalselprof.go.id. Kalian bisa klik saja di berandanya. Dan contoh yang sudah pengumuman adalah di sini ya, contohnya Kalsel. Kemudian kalian scroll ke bawah. Nah, di sini sudah ada yaitu pengumuman pelamar lulus seleksi administrasi pada seleksi P3K tahap 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian teman-teman silahkan klik saja ya pada pengumuman itu. Dan selanjutnya di sini teman-teman bisa unduh ya, yaitu pelamar lulusnya. Ini adalah untuk pengumumannya. Pengumuman kalian unduhnya di sini ya pengumumannya. Kemudian daftar pelamar lulus seleksi administrasi jabatan pelaksana di sini ya teknis. Kemudian P3K kesehatan unduh di sini. Kemudian jabatan guru ini adalah di sini untuk P3K guru ya. Sejauh ini kalau misalkan teman-teman bertanya daerah mana saja sih yang sudah pengumuman, yang setahu saya ini adalah saya browsing itu yang pertama Kalsel ini, kemudian yang kedua itu BPOM itu juga sudah ya. Nah, ini contohnya untuk yang kedua, yang pertama tadi Kalsel ya, yang ada pengumuman. Yang kedua adalah di sini dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Ini tahap 2 sudah pengumuman juga ya. Kalian bisa cek untuk yang mendaftar di sini, untuk daftar nama peserta yang lulus terlampir. Yang enggak lulus ini bisa melihat yaitu pada akun masing-masing. Atau mungkin di daerah kalian sudah pengumuman atau belum nih. Silahkan yang sudah pengumuman tinggalkan jejak di kolom komentar teman-teman ya. Saya ucapkan selamat yang lulus seleksi administrasi, semoga lulus di tahun ini, dan bagi yang belum pengumuman ini ditunggu saja secara berkala teman-teman. Dan semoga seluruhnya kita lulus ya di tahun ini.